والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Para hadirin jamaah haul yang hendak Kiai Mahmud bin Abdul Rahman, bila khusus Kakanda Kiai Mahfuz bin Kiai Abdul Kiai Mahmud Mahmud, akhirnya fillah Kiai Haji Suherman Mukhtar, Ustaz Taufik, Kiai Haji Juhri Yaakob, MC Ustaz Anas. Bicara kita insyaallah akhirnya fillah Kiai Syukran Al-Madawi, akhirnya fillah Kiai Haji Ahmad Kulay, dan semua para asatidz, para kiai, para hujjaj yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Semoga semua dalam lindungan Allah dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan apa yang disarankan kepada keluarga, dikit saya akan cerita. Lagi ya, Abdul Muhsin. Saya mungkin teringat dengan doa almarhum ayah anda. Saya kalau setiap ada acara, baik di sekolah mau dimanapun, kalau izin sama orang tua, bahasa dulu, Mbak, saya mau jalan-jalan. Tanggapan beliau nggak begitu respon, biasa aja. Tapi pernah suatu ketika saya mungkin dulu dengan Ustaz Syukran, Kiai Syukran, dan Kiai Kulay, beliau sudah aliyah, saya masih MTS. Makanya saya cukup kaget ketika saya ngomong sama Walid, Mbak, saya mau jalan-jalan. Sama siapa? Mbak Ibu, sama dulu Haji ya, masih istri tahu sih, masih aliyah, sama Syukron, sama Mbak Kulay. Oh ya udah, ntar kalau mau jalan ketemu gua dulu ya. Ya saya kan rumah di belakang, ya kan kalau siang ada di depan sini. Mau jalan saya datang, izin. Bang, saya mau izin jalan. Apa katanya? Nih, gua bagi duit buat jajan. Nih, gua bagi duit buat ongkos. Biasanya kalau buat jalan-jalan saya seringnya kumpulin dari kantong uang jajan buat jalan-jalan. Jadi kasih bantu. Tapi ini dimodalin sama dia. Dimodalin, pesan dia satu. Apa pesan dia? Lu jangan malu-maluin gua ya. Coba dah. Walid kan guru. Kayak Syukran, kayak Kulay, kayak Abdul Muhsin, muridnya. Tapi saya udah dipesan sama dia. Lu pergi, jangan malu-maluin gua ya. Terus beliau mungkin berkah doa beliau. Sekarang murid-murid beliau mungkin seorang guru sangat layak lah menginginkan bahwa muridnya untuk jadi kiai. Masya Allah. Ini doa beliau dari awal itu seperti itu. Jadi ini yang saya rasakan di sini. Saya rasakan sendiri. Dan juga ada beliau yang memang sama saya, berkahnya seperti ini adalah berkah doa beliau. Tidak sama sekali. Dulu waktu Kakanda Haji Ihsan, Haji Ishaq pada nyantren, saya ngomong sama Wali, Mbak, konon Bang Ihsan pada nyantren, Bang Ishaq nyantren, saya nyantren Mbak, jawabnya apa itu? Apa jawabnya? Jangan, lu jangan nyantren, lu ngaji aja sama gua di sini. Kalau lu udah rapi ngaji sama gua di sini dan bisa ngalahin gua, baru lu nyantren. Coba. Gua minta pesantren, jawaban
Bapak kayak begitu. Ya, lu kalau yang namanya udah ngalahin bapak lu di pesantren, bukannya belajar, lu suruh ngajar bisa. Doa beliau sekali lagi. Terakhir juga, kalau lu mau nyantren nanti, minta diurusin sama Mahfud bahasanya. Lu mungkin soal di Mekah. Saya pernah menurut saya buat ngurusin sekolah, tapi nggak selesai, panggilannya nggak ada. Tapi berkat doa beliau, alhamdulillah, saya tahadus bin ni'mah, bisa nemenin jamaah haji, baik umroh dan haji, akhirnya bisa bolak-balik saya untuk merasakan nikmatnya kita beribadah di tanah suci. Lagi-lagi itu adalah barokah doa beliau, nggak ada sekali kemampuan saya yang seperti apa, tidak ada sama, hanya barokah doa dan nama beliau. Dari sekian banyak itu yang bisa saya ceritakan. Salam dari keluarga. Yang pertama, tahadus bin ni'mah, rasa syukur yang sangat-sangat mendalam kepada seluruh jamaah yang sudah meluangkan waktunya dari subuh tadi membacakan khatmul Quran, tetangga yang sudah membantu terlaksananya acara haul ini, yang dari semalam yang udah bantuin persiapan haul, juga para murid yang telah berpartisipasi baik secara materi atau pikirannya. Semuanya keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jazaa. Yang kedua, permohonan maaf kepada seluruh jamaah, baik penerimaan waktu datang, walaupun penerimaan sekarang di tempat ini. Terakhir, mohon doanya. Insya Allah saya dengan jamaah berangkat di gelombang kedua tanggal 11 Juni. Mohon doanya para jamaah, doakan kami. Semoga jamaah haji Indonesia umumnya dan jamaah saya, semoga semuanya diberi kelancaran, diberikan haji yang mabrur, dikembalikan ke tanah air semua dengan selamat. Akhirnya saya tutup sambutan dari keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengalaman yang sangat lekat sampai sekarang di ingatan saya, saat saya menemani salah satu putra beliau berada di satu pondok pesantren di wilayah Jawa Timur. Di pesantren ini terkenal alatnya. Kebetulan saya sudah hafal waktu itu matan alfiah, kagak banyak, cuma 1000 doang kiai. Sampai di sana, lalu kemudian beberapa bulan, beberapa tahun berikut, ada musabaqah alfiah Ibnu Malik. Saya coba tampil untuk menjadi peserta atas nama utusan DKI Jakarta. Hati saya besar, pasti saya menang, orang lain kalah. Tampillah beberapa, mulai Ahmad Bulan, lantas Dr. Haji Ahmad Budairi. Saya merada-rada tertema. Hadirin sekalian, sampai bahkan kalau saya cermati, sebantat-bantatnya orang yang ngaji sama beliau, Ki Haji Muhammad Mahmud, itu paling kagak bisa mimpin tahlil di kampungnya Dewan. Bahasa kagak enakinnya berukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ada dia tebak sendiri siapa dia. Nabi katakan yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, berikan harta dan berikan ilmu. Wa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dengan ilmu itu orang itu makin takwa, bertambah takwa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan ilmu itu orang itu Allah berikan taufik menyambungkan silaturahmi kepada siapa saja, dan orang itu adalah orang yang tahu haknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi katakan abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, pasti Allah berikan ilmu, wa lam yarzuqhu malan, Allah tidak berikan harta. Namun orang itu dengan niatus shadiqah, dengan niat yang benar, dia katakan kalau saya punya duit saya mau juga begitu kayak orang itu. Maka orang ini kata Nabi punya pahalanya sama, sekalipun dia kagak punya duit tapi dia niat biar supaya duitnya itu dia bisa untuk menyebarkan ilmu. Yang ketiga, Nabi katakan abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang Allah berikan harta tapi ilmu kagak dia berikan. Dengan ilmunya yahbitu bi amali, dia rusak dirinya itu dengan gara-gara punya ilmu, gara-gara punya duit kagak punya ilmu, dia rusak dirinya. Kagak walam yattaqir fihi rabbah, walam yasil fihi rahimah, walam ya'mal lillahi fihi haqqan. Orang itu ilmu kagak punya, duit banyak, sehingga orang itu dia habiskan duitnya untuk pura-pura, dan dia jauhkan dirinya dari takwa kepada Allah. Tidak ada rasa silaturahmi, dan dia tidak ada tahu bagaimana haknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi katakan abdin lam yarzuqhu ilman wala malan. Orang yang kagak punya ilmu, kagak punya duit, tapi dia katakan laukana limalan, kalau saya punya duit saya mau kayak orang yang ketiga tadi. Mau kemana? Duitnya dihura-hurakan. Ini coba kita lihat ma'asyiral muslimin. Guru kita Kiai Muhammad Ma'mun yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan Allah Subhanahu wa taala berikan duit, sehingga ilmu yang dia punya dia sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan di luar daripada kampung-kampungnya. Kita lihat bagaimana beliau yang mempunyai anak didik, yang mempunyai anak didik lagi, yang mempunyai penerus, sampai sekarang ini subhanallah masih memimpin di semua wilayah yang dia berada. Sahih, innahu la yu'alliful kitab walakin yu'allifur rijal. Benar, beliau tidak mengarang kitab, tapi beliau karang ulama-ulama. Mengarang kitab sesuatu yang gampang, buat pesantren sesuatu yang mudah. Mengarang kitab, orang sekarang punya kitab banyak, atau dia ahli komputer, copy paste dari sini, kopas dari sini, bisa jadi 100 lembar dalam 1 jam bisa. Tetapi yu'allifur rijal, mengajarkan orang, mendidik orang, mencontohkan di dalam ibadah, mencontohkan di dalam adab, ini sesuatu yang butuh, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Kita lihat berapa banyak orang yang belajar puluhan tahun, tapi ilmu dan adabnya jauh sekali dari apa yang dicontohkan oleh gurunya. Lalu Al-Imam Syaibani katakan, kayaknya ente gak seneng ya kalau ulama banyak duit. Ya udah, kalau gitu duit saya mau kasih ahli maksiat aja ini. Loh, lah ya Syekh, jangan. Kalau ente kasih ahli maksiat, tambah maksiat lagi. Kata Syaibani, nah itu dia. Kalau ulama duitnya banyak, niscaya yang dia pikirkan adalah bangun pesantren, yang dipikirkan maslahat kaum fuqara, yang dia pikirkan murid-muridnya dia beli kitab. Tapi kalau ulama itu tidak ada, saya susah dia mengamalkannya. Kalau yang kaya hanya orang-orang yang jahat, orang-orang fajir, orang-orang maksiat, niscaya akan terjadi kemaksiatan dengan uang yang dia punya. Dari Tuhan rumah dan kemudian para murid, dan yang baru saja kita dengarkan adalah
pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah sudah menyampaikan pesan-pesan buat kita, terutama bagaimana kita meneladani guru-guru kita. Dan acara terakhir terutama kita tutup dengan pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jufri Ya'qub kepadanya. محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد أتيت بالسلام